selamat datang kembali di channel Robinstar. Kali ini kita akan coba membahas tentang regresi binary logistik dengan menggunakan add-ins dari real statistik. Ya, jadi seperti video-video sebelumnya, kita akan coba tentang regresi binary logistik, di mana variabel dependennya terdiri dari dua kategori. Dalam hal ini misalkan status kelahiran seseorang bayi, ya, ada yang namanya 1 BBR, bayi berat lahir rendah, 0 kelahiran normal, kemudian dipengaruhi oleh dua variabel yaitu jarak kelahiran, 1 kurang lebih dari 2 tahun, sedangkan 2 kurang dari 2 tahun, sedangkan kelahiran kembar yaitu apakah dia lahir kembar atau tidak kembar. Nah, caranya tinggal klik add-ins, real statistik, kemudian data analisis tool. Kita pilih kembali regresi, pilih yang regresi logistik dan probit regression. Kita okekan saja. Kemudian ingat di sini ketika memasukkan datanya urutannya adalah dari variabel independen dulu, baru terakhir variabel dependennya. Dia akan baca secara langsung, gitu ya. Nah, tinggal kita copy saja, masukkan datanya. Oke, kita copy. Kemudian kita kita klik centang kolom heading include with data, artinya dia baris pertama adalah nama kolom atau judul kolom. Kemudian dengan tingkat signifikansi 5%, ya 0,05. Kemudian classification cutoff ini nanti untuk uji terkait dengan contingency table atau uji akurasinya, biasanya cutoff-nya 0,5 atau 50%. Kemudian maksimum iterasinya 50 karena nanti menggunakan metode maximum likelihood yang untuk iterasinya menggunakan salah satunya menggunakan Newton-Raphson method, ya. Regression tipenya bisa di sini cuma tersedia dua, ya, logistik dan probit, tapi mungkin di software lain ada yang menggunakan Kausit, C-Log-Log dan lainnya. Di sini cuma dua. Kemudian di mana mau kita letakkan outputnya, misalkan kita letakkan di H1 di sini, ya. Nah, tinggal kita okekan saja. Oke, ini dia artinya dia melakukan sebanyak 20 iterasi. Nah, ini 20 iterasi. Di sini cukup lengkap sekali dalam pemodelannya. Jadi yang pertama bisa kita lihat dalam uji secara koefisien determinasi, ya, R-square-nya. Ini R-square beberapa tipe R-square. N ini biasanya Nager-Kelke, ya. Kalau CS ini biasanya Cox-Snell. Nah, kalau kita lihat sini paling besar ini R-square yaitu 0,04, artinya bahwa variasinya itu hanya mampu terjelaskan sebesar 4%, ya. Tetapi ini bukan menjadi inti di dalam regresi logistik, biasanya dia lebih ke tabel kontingensi. Kemudian uji simultannya kita lihat dari uji chi-square-nya, kalau p-value-nya dia 0,00 artinya secara bersama-sama berpengaruh. Kemudian uji parsialnya, kalau kita lihat masing-masing ini untuk kelahiran kembar, ya signifikan, p-value-nya kurang dari 0,05 dengan nilai dari nilai dari odds, ya. Jadi ini koefisiennya, odds-nya ini adalah eksponensial dari koefisien, nilainya hampir 20 kali, ya. Artinya kalau seorang tuh yang lahir kembar tuh resiko dia BBR tuh 20 kali ketimbang tidak lahir kembar. Begitu juga dengan jarak kelahiran, ya. Di sini signifikan dengan nilai koefisien 0,2, odds-nya 1,22. Artinya kalau jarak kelahirannya itu dia kurang dari 2 tahun, lebih beresiko 1,22 kali. Nah, kalau model ini kita gunakan untuk melakukan prediksi klasifikasi, dia mampu secara tepat, yaitu sebesar 92%, ya. Jadi ada akurasinya 92%. Jadi kemungkinan salah melakukan prediksi ya 8%, seperti itu. Cutoff-nya 0,5 dengan nilai AUC-nya itu sebesar 0,79. Jadi cukup lengkap yang bisa digunakan menggunakan real statistik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.